Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Bring In Talks. Dan hari ini kita akan ngobrol mengenai realitas dan harapan realisasi APBN 2025. Sudah hadir bersama saya Bapak Amiruddin Asep SH. Beliau sama-sama dengan saya di We Are The Yellow Jacket, alumni Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Selamat sore Pak Amir. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi memang topik yang kita bahas pada siang hari ini sangat relevan dan dekat dengan kita. Apalagi baru kemarin kita menyaksikan demo yang luar biasa setelah adanya masyarakat itu menanggapi banyak anggota DPR RI yang bersukacita, berjoget-joget gitu ya, lalu demo itu terjadi. Dan mungkin sebenarnya pertanyaan ringan dulu nih ya. Banyak masyarakat itu kan hanya tahu APBN itu sebagai angka yang besar. Sebenarnya bagaimana APBN 2025 ini bisa langsung menyentuh kepada kehidupan sehari-hari masyarakat? Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingin terima kasih telah diundang di acara ini. Dengan senang Pertanyaan hati. yang sangat baik. Nah, APBN itu berfungsi sebagai instrumen pemerintah ya untuk pertumbuhan, kemudian untuk pemerataan dan juga untuk stabilitas. Nah, bagaimana APBN dengan kondisi Indonesia yang sekarang itu yang menurut masyarakat ya dianggap sebagai APBN ya, sebagai cerminan pemerintah atau negara itu berpihak kepada rakyat. Jadi kalau ciri-ciri APBN yang berpihak kepada rakyat itu penerimaan negara yang adil. Yang adil itu artinya adalah pajak itu dikenakan kepada orang yang kaya, progresif. Ya. Terus yang kedua adalah belanja negara juga disalurkan untuk hal-hal yang sifatnya prioritas. Yang ketiga juga harus produktif. Nah, kemudian ini belanja modal dan belanja rutin itu sebaiknya belanja rutin itu bisa ditekan. Nah, belanja modal lebih banyak. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi itu sebagai gambaran umum dulu ya. Kemudian APBN yang bisa diibarat itu, jadi APBN itu bisa diibaratkan sebagai dompet negara ya, yang ingin dibelanjakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik untuk agar pemerintah bisa berjalan dengan baik dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, tetapi juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga bisa membantu masyarakat yang memang berpenghasilan rendah. Ya. Oke. Baik, mari kita lihat dulu apa itu APBN, postur APBN. Ya, postur APBN itu sebenarnya terdiri dari satu pendapatan negara, yang kedua adalah belanja negara, kemudian yang ketiga adalah antara pendapatan dan belanja negara itu sering terjadi defisit. Ya, di situ nanti ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini adalah untuk menutup defisit. Nah, kemudian inilah yang terjadi ya selama ini ya. APBN kita ini dari sisi pendapatan ya, sering tidak bisa memenuhi semua kebutuhan belanja negara. Nah, belanja negara ini kan komponen utamanya itu pertama adalah untuk biaya rutin, ya. Kemudian untuk belanja kementerian dan lembaga, dan kemudian juga untuk perlindungan sosial dan bansos. Nah, yang ketiga adalah untuk
transfer ke daerah. Ya. Nah, kira-kira itu dulu ya secara gambaran besarnya APBN kita. Ya, APBN kita itu sebenarnya intinya adalah bagian dari negara ya untuk bisa menyelenggarakan pemerintahannya dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga bisa membantu rakyatnya. Kira-kira seperti itu. Terakhir, jujur aja nih Pak, kan katanya APBN itu untuk kepentingan rakyatnya, tapi seberapa besar buat kepentingan rakyat dan seberapa besar buat kepentingan politik? Oke, jadi ini memang menjadi sebuah diskusi yang cukup panjang. Tetapi kalau saya punya pendapat lain, ini tergantung dari bagaimana kita mempersepsikan dari APBN ini. Kan lagi nih, APBN kita itu ya. Saya akan agak rinci dikit ya. Pendapatan negara itu targetnya di tahun 2025 itu sekitar 3.005 triliun lebih. Nah, dari mana saja itu pendapatan negara? Pertama dari penerimaan perpajakan. Nah, kalau kita bicara penerimaan perpajakan berarti ada pendapatan pajak dan ada pendapatan yang berasal dari bea dan cukai. Nah, itu totalnya adalah pendapatan perpajakan sekitar 2.490 triliun. Kemudian ada penerimaan non pajak sebesar 513,6 triliun lebih dan hibah sekitar 581 miliar. Ini target ya. Nah, kemudian kita lihat belanja negara. Komponen belanja negara ya, pertama adalah belanja pemerintah pusat. Nah, kalau belanja pemerintah pusat itu untuk kementerian dan lembaga di ibu kota ya. Itu totalnya adalah 2.701 triliun lebih. Kemudian rinciannya itu adalah untuk kementerian dan lembaga itu 1.160 triliun lebih. Kemudian untuk kementerian dan non kementerian dan lembaga itu 1.541,3 triliun lebih. Kemudian transfer ke daerah 19 triliun,8 triliun lebih. Nah, ini kan lihat. Kalau kita lihat di sini ya, untuk apa saja itu belanja pemerintah pusat dan juga untuk belanja kementerian dan non lembaga tadi ya. Nah, kalau kita lihat apa ada sektor? Sebentar ya. Di sini kita tadi karena pertanyaannya adalah keberpihakannya kepada rakyat. Politik. Nah, kalau kita lihat yang berkaitan kepada keberpihakan kepada rakyat tuh sering ya fokusnya adalah kepada subsidi. Ya, subsidi dan subsidi. Ya, subsidi ya terdiri dari subsidi untuk energi, kemudian untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau yang berkaitan dengan subsidi secara keseluruhan ya yang tersebar di seluruh kementerian, nah, orang itu tidak menyadari sebenarnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Nah, itu bisa mencapai 1.303 triliun lebih. Jadi berapa persen? Pertanyaannya besar betul kan? Iya kan, besar betul kan tuh. Nah, karena kalau kita bicara tentang bansos dan perlindungan ya itu dan juga untuk kepentingan lain berkaitan dengan kepentingan masyarakat kecil, kita jangan hanya melihat bansos bantuan langsung. Ya gitu. Kalau bantuan langsung itu ya memang hanya sekitar 4%-an. Tapi ada anggaran-anggaran yang ditujukan untuk rakyat. Kita jangan lupa ada MBG. Iya kan gitu. Kemudian ada sekolah rakyat ya. Kemudian ada BPJS. Bantuan ya, iuran untuk BPJS. Ya. Kemudian ada untuk sekarang ini ada general check up gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis, kan gitu. PKG. Nah, kemudian ada untuk subsidi beras. Nah, itu seharusnya itu dilihat sebagai
Ya. keberpihakan negara kepada rakyat. Sehingga itu jumlahnya cukup besar. Nah, cuman sekarang orang sering hanya melihat kepada bansosnya saja gitu. Tapi kayaknya yang terlihat ramai nih Pak di netizennya khususnya di media sosial itu kan bahwa banyak sekali di tahun ini pemutusan hubungan kerja sehingga banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Jadi sekalipun ada yang namanya MBG, ada yang namanya pemeriksaan kesehatan gratis dan subsidi yang tadi Bapak sudah sebutkan semua itu merasa kurang karena mereka sehari-harinya kan ya harus bayar listrik, harus makan sehari-hari, makan sehari bisa 3 kali. Anak sekolah kan yang dibutuhkan juga baju sekolah, les dan lain sebagainya gitu ya Pak. Sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan. Nah, lalu melihat adanya statement-statement dari pejabat publik itu yang sepertinya melukai hati rakyat gitu. Jadi kalau menurut Bapak nih, jika kita ibaratkan APBN itu seperti dompet rumah tangga nih Pak. Apa sih yang paling penting supaya tidak boncos gitu loh Pak di akhir tahun? Ya, jadi persoalan utama ya dari APBN itu pertama adalah efisiensi. Ya, kalau kita bicara efisiensi dan efektif itu artinya kebocoran. Terus yang kedua adalah tepat sasaran. Bantuan-bantuan itu harus tepat sasaran. Yeah. Tepat sasaran. Nah, ketiga adalah pemerataan. Karena gini, bansos, kalau kita bicara bansos itu tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Okay. Nah, apa yang dimasukkan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat? Karena bansos adalah semacam obat ya untuk mengatasi dampak dari kemiskinan, ketidakmampuan masyarakat. Gitu. Ya, sehingga diberikan bansos. Nah, begitu juga dengan subsidi. Ya, subsidi itu tidak meningkatkan real daya beli masyarakat. Gitu. Subsidi itu hanya untuk membuat harga terjangkau oleh rakyat sesuai dengan kemampuan mereka, betul. Ya kan gitu. Nah, ya, jadi ini memang dilema. Di sisi lain, pemerintah ya gitu memerlukan dana ya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya penciptaan lapangan kerja. Okay. Ya, dari proyek-proyek atau belanja negara yang memang untuk proyek. Nah, kembali kepada yang tadi. Kenapa ini masih banyak komentar dari netizen ya gitu. Masih adanya orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, itu mungkin sesuatu hal yang kita nggak bisa tutupi, pasti ada. Even dalam kondisi ekonomi normal pun ada saja orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Dalam kondisi ekonomi ada saja. Tapi ini oleh bermacam-macam sebab ya kan itu. Nah, kemudian memang kemarin itu yang paling ramai adalah pemutusan hubungan kerja di sektor industri tekstil. Itu yang paling banyak tuh, industri tekstil. Nah, ini pemerintah memang harus melihat nih apa yang menyebabkan industri tekstil ini di Indonesia ini agak sedikit bermasalah gitu. Terakhir yang paling menjadi sorotan adalah Seritek kan. Tapi kan sebelum Seritek itu banyak industri tekstil yang ini. Nah, ini karena banyak impor tekstil dari Cina yang harganya sangat rendah. Betul. Nah, ini. Karena teknologi kan Pak. Teknologi kan ini ada juga yang berpendapat memang Cina itu melakukan kebijakan dumping ya. Dalam bentuk mereka itu kalau produsen itu ekspor kemanapun, bukan hanya ke Indonesia, mereka itu mendapatkan insentif dari pemerintahnya. Ya, gitu. Oke, jadi saya mau mengomentari soal ini nih Pak. Tiap tahun itu kan suka ada WTP BPK, ya kan? Jadi suka
ada BPK tuh ngasih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian. Oke. Nah itu, tapi tuh kasus korupsi di setiap kementerian lembaga itu justru marak terus gitu Pak. Jadi APBN sehat ini sehat beneran atau hanya sehat di atas kertas aja nih Pak? Jadi gini, audit yang dilakukan oleh BPK itu lebih kepada ya apakah realisasi atau pelaksanaan daripada belanja negara ini dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak, ya gitu. Ya tentu kalau hanya lihat kepada prosedural banyak celah yang bisa dilakukan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya sehingga fenomena ya hasil audit BPK yang disampaikan kepada pemerintah dan DPR dinyatakan bahwa realisasi dari APBN ini pemerintah mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi ini yang harus dipahami ya. Jadi seperti audit di perusahaan saja, auditor itu apakah prinsip-prinsip akuntansi ini dipenuhi apa tidak? Kemudian bukti-bukti yang sifatnya mendukung sebuah transaksi itu ada atau tidak, ya kan gitu. Tapi masalah apakah transaksi ini nilainya wajar atau tidak itu tidak sampai ke sana mereka. Ya, gitu. Oke, jadi kalau ibaratnya beras itu ada mafianya Pak, bener gini apakah APBN juga ada mafianya gitu? Misalnya titipan proyek dari elit, bener nggak sih kalau praktik-praktik itu tuh masih kuat sampai sekarang? Nah, ini kan gini. Kalau kita melihat daripada temuan ya, bukan hanya temuan, kasus-kasus yang sudah menjadi kasus hukum, ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa praktek itu ada, ya gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan praktek itu ada, dasarnya apa? Ya. Tapi saya mengatakan bahwa dari ya kasus-kasus hukum yang muncul, ya, kita nggak bisa atau pemerintah tidak boleh menyalahkan kalau ada yang mengatakan praktek-praktek yang tadi itu masih ada. Gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Gitu. Karena ini fakta kan, kasus-kasus hukum yang contoh itu kasus pengadaan Chromebook sampai 9,9 T, iya kan gitu. Itu bagaimana dari perencanaannya sampai kepada banyak kasus lah gitu. Banyak kasus yang nggak bisa kita pungkiri gitu kan gitu. Sekarang kita bahas ke yang Bapak tadi sempat bahas mengenai subsidi kan. Entah itu subsidi BBM, subsidi listrik gitu ya Pak ya. Kan memang subsidi itu buat rakyat kecil ya, rakyat yang masyarakat menengah ke bawah lah ya Pak ya. Namun banyak riset tuh yang lebih banyak dinikmati oleh orang kaya juga. Kemudian jadi pertanyaannya adalah subsidi ini masih tepat sasaran atau sekedar pencitraan aja sih Pak? Karena gini, misalnya kita bahas BPJS gitu ya. BPJS itu kan ya setidaknya kalau orang-orang yang minimalnya sudah punya mobil roda 4 ya gitu ya, yang ya kita nggak bisa sebut merek tapi udah lumayan oke lah ya yang marak di jalan itu. Tapi dia masih bisa gitu loh Pak ke puskesmas, BPJS gitu kan. Jadi harusnya kan itu dinikmati oleh yang memang benar-benar butuh aja nih Pak gitu. Tapi kan mereka ngerasa ya orang kita patungan kok, ngerasa bayar, jadi akhirnya mereka pakai fasilitas itu. Kedua yang lagi marak terjadi juga kan mengenai ternyata dana bansos banyak disalahgunakan juga, atau penerimanya sebenarnya sudah tidak layak menerima lagi gitu. Jadi kan sebenarnya ternyata kebocoran APBN ini marak karena datanya dari mulai basic datanya aja nggak terupdate gitu Pak. Iya dong, karena masyarakat kita banyak banget sementara petugas di lapangan kita ada berapa gitu. Terus kemudian sampai ke desa-desa, nah saudaranya kepala desa lah siapalah yang masih diiniin gitu Pak. Jadi
Seperti apa nih Pak sebenarnya solusi ke depan untuk supaya APBN ini nggak banyak bocornya gitu? Baik, jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwa anggaran untuk perlindungan sosial dan juga untuk subsidi itu harus tepat sasaran, ya gitu, tepat sasaran. Nah, jadi kalau kasus banyak yang tidak tepat sasaran itu merupakan pemerintah yang memang seharusnya dilakukan yang namanya digitalisasi ya data ini kita belum tahu nih sampai sejauh mana ini digitalisasi di kita ya, bukan hanya di pemerintahannya saja tetapi juga yang berkaitan dengan data rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ya, terus kemudian yang kedua ya, di samping data, kemudian kebijakan. Misalkan gini, banyak juga yang mengkritisi ya subsidi energi. Apakah betul subsidi energi ini dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia yang di bawah? Ya, seluruh rakyat Indonesia yang di bawah gitu. Karena katanya yang banyak menikmati itu mereka yang memiliki kendaraan. Ya. Baik roda 2 maupun roda 4 kayak gitu. Nah ini ada kritik seperti itu dan memang itu nggak bisa dihindari. Mereka menginginkan sebaiknya alokasi untuk subsidi itu diberikan kepada yang sifatnya lebih produktif. Terus yang satu lagi itu berkaitan dengan BPJS. Ya memang aturannya demikian. Selama dia itu adalah menjadi anggota BPJS ya atau peserta BPJS, siapapun dia berhak untuk mendapatkan benefitnya. Betul. Iya kan gitu. Betul. Benefitnya gitu. Nah, ya kalau mereka memilih menggunakan jasa BPJS, kita nggak bisa salahkan. Iya sih. Nggak bisa salahkan. Padahal mungkin dia dari sudut finansial sebenarnya bisa mampu, mandiri, betul. Mampu gitu. Tapi selama dia menggunakan jasa kesehatan BPJS itu karena dia memang member atau anggota merasa peserta yang membayar tiap bulan, secara ketentuan nggak bisa disalahkan. Ya, tapi ada juga kan kayak syarat-syarat, misalnya apply pekerjaan atau apa tuh diminta kartu BPJS kesehatan. Iya. Sementara misalnya rakyat itu ada yang enggak, saya pakai yang udah punya sendiri gitu ya, swasta punya gitu kan. Nah, jadi kayak ngerasa kita tuh kayak dipaksa pemerintah untuk ikut BPJS kesehatan itu ya kan, tapi kita kan nggak pakai gitu fasilitas itu gitu. Jadi ada apa ya seperti itulah ya di lapangan. Oh iya, jadi gitu. Banyak juga yang menjadi peserta BPJS yang tidak menggunakan benefitnya itu. Kemudian mengenai bansos tadi itu juga tuh Pak, saya rasa itu juga menjadi salah satu kenapa APBN juga bocor gitu. Jadi memang mungkin terlalu silo ya bikin aturan masing-masing gitu. Harusnya memang harus sering rembuk. Ya, dan jadi mungkin yang lebih penting lagi yang berkaitan tadi dengan kesehatan itu kita harusnya lebih concern untuk melihat kepada tata kelola BPJS-nya sendiri. Ya. Bukan pesertanya. Kalau untuk BPJS, tapi kalau untuk bansos tadi kan Pak data. Iya. Sehingga bocor gitu, sehingga yang seharusnya sudah nggak perlu menerima bansos jadi masih menerima gitu. Nah itu yang saya tadi bilang itu PR pemerintah ya. PR pemerintah. Nah pemerintah ini kan kita jangan bicara dari jangan hanya di pusat aja. Pemerintah itu dari kalau bawah. dari mulai RT RW-nya. Itu bukan sesuatu yang tapi tugasnya dari atas kan Pak? Iya betul, aturan main dibuat dari atas. Tetapi kan pelaksananya itu dari mulai RT, RW, camat, lurah, camat dan seterusnya itu terlibat. Dan saya juga merasa nggak tahu ya, mungkin ini hanya pendapat saya sebagai netizen aja nih Pak ya. Jadi kayaknya tuh APBN itu serapannya tuh selalu masih slow gitu di awal tahun gitu. Tapi pas udah akhir tahun langsung wah seperti mahasiswa yang deadline skripsi. Iya. Betul. Itu kenapa tuh Pak begitu? Betul. Nah,
ini hampir terjadi setiap tahun. Ya. Iya gitu. Setiap tahun dan pemerintah selalu mengingatkan itu, bahkan pemerintah di sini bukannya di level kementerian, itu sejak zamannya Presiden Pak Jokowi itu selalu mengingatkan. Ya. Kalau Pak Prabowo ini kan baru berapa bulan jadi presiden kan gitu. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul 10 tahun merasakan akhir tahun itu kok realisasi anggaran ini serapannya kurang begitu baik. Nah, pertanyaan ini ya, faktanya ada. Ini tidak mudah saya menjawab karena saya harus nanti terkesan berprasangka buruk kan gitu. Enggak, pendapat aja Pak. Pendapat kan nggak apa-apa dong. Pendapat disclaimer, pendapat sebagai masyarakat ya. Ya memang sepertinya ya terkesan seperti menunggu kondisi quote unquote ini menjadi sesuatu yang darurat untuk direalisir. Sehingga nanti ada keringanan-keringanan atau ada semacam kelonggaran-kelonggaran. Ya, kelonggaran-kelonggaran. Nah, kelonggaran tuh bisa macam-macam loh. Ya, bisa macam-macam. Bukan hanya di prosedurnya saja ya. Mungkin prosedurnya tetap, tetapi siapa yang akan mendapat pekerjaannya gitu kan itu. Ya gitu. Siapa yang akan menjadi suppliernya ya gitu kan. Ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ya, ini suatu hal yang tidak sehat. Ini tidak baik. Ini harus diperbaiki. Ya. Oleh karena itu kan sebenarnya negara ya, pemerintah mempunyai alat kelengkapan untuk bisa melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek seperti ini kan gitu. Nah, punya BPKP yang melekat pemerintah, kemudian dia tadi eksternal BPK ya, di samping audit yang sifatnya tadi agak rutin, tapi bisa melakukan audit yang sifatnya spesial khusus ya. Ini juga lagi ramai Apexi, Apkasi rame-rame bersurat nih ya pemerintah pusat untuk bertanya mengenai transfer dana 2026. Seperti apa pendapat Bapak? Nah, transfer dana 2000 ke daerah. 2026, ya hanya sedikit ya, hanya 24% ya. Kalau nggak salah, jadi hanya sedikit sekali. Jadi gini. Sementara mereka kan kurang gitu loh, hanya mengharapkan PAD aja. Transfer ke daerah itu ada 2 ya, yang harus kita jadi concern. Ya. Concern pertama adalah masalah desentralisasi. Ya. Apakah ruang desentralisasi itu semakin sempit atau semakin lebar, itu tercermin juga dari transfer dana ke daerah. Ya. Terus kedua adalah keberpihakan kepada rakyat kecil. Karena rakyat kecil itu juga di daerah banyak gitu. Ya, di daerah. Ya. Nah, ya menurut saya ini sesuatu yang tren yang kurang baik lah gitu. Tren kurang baik ya. Karena salah satu daripada reformasi itu adalah yang tadinya di zaman Orde Baru itu sangat sentralistis ya. Kemudian ada desentralisasi. Dan kita melihat bahwa perkembangannya setelah desentralisasi, daerah itu jauh lebih cepat ya pertumbuhannya dan pembangunannya dibandingkan sewaktu masih zaman Orde Baru ya gitu. Dan menurut saya kalau kita kembali lagi mengarah seperti ke Orde Baru ya, di mana ada indikasi ya. Dan ini nggak bisa disalahkan, kita mengatakan ada indikasi cenderung ke sentralisasi lagi karena transfer dana ke daerah itu
Dan turun Pak, iya, turun, 24,7% itu kan turun. sangat mengancam gaji PPK, pembangunan juga. Sementara rakyat di bawah juga berteriak-teriak, ini jalanan bolong, banyak kecelakaan gitu. Jadi karena banyak daerah itu pada bersurat semua ke pusat, gimana ini? PAD-nya untuk memenuhi biaya rutin aja nggak bisa. Kurang, betul sekali. Jadi memang apa sih sebenarnya realitas di lapangan yang sering membuat realisasi APBN itu tidak sesuai, Pak? Tidak sesuai target gitu. Dalam hal serapan rendah, birokrasi atau keterlambatan proyek. Nah jadi gini, kenapa saya tadi menanyakan kembali, karena gini, di akhir tahun, ya. Ini kita udah mau akhir tahun nih Pak. Ya? Udah mau akhir tahun. Enggak, tahun-tahun sebelumnya, di akhir tahun pada saat dilakukan evaluasi terhadap APBN, ya. Relatively ya target pemerintah itu terrealisir semua, terrealisir ya. Karena takut dikurangi juga tahun depan. Ya. Dalam konteks ini pemerintah sebenarnya berusaha menjaga APBN itu sebenarnya target ya, rencana dan target ya, target pendapatan, target belanja dan juga target menutup defisi anggaran ya gitu, semuanya tercapai, bahkan target pertumbuhan pun tercapai. Nah, ya mungkin yang belum tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat adalah pemerataannya itu. Ya. Satu. Nah, terus kedua adalah masalah kebocoran. Dan sebenarnya gini, kalau masyarakat sekarang itu memang udah banyak yang cerdas ya Pak, apalagi zaman sekarang teknologi mengakses data apapun cepat sekali ya. Mungkin nggak sih kalau oke lah kita bicara APBN ya, itu bicara soal angka gitu ya, ada nggak relasinya dengan attitude dari para pejabat publik kita yang setidaknya saat bicara atau ditanyakan soal keuangan negara tuh jawabannya yang lebih menyejukkan hati masyarakat gitu Pak. Sudah pasti, tapi ini jawabannya cukup panjang ya. Gini, karena penyelenggara negara itu ya ada dua, ya, birokrat dan politisi. Ya gitu. Nah, kita tahu ya kalau politisi ya itu biaya politiknya besar. Ya gitu. Betul. Nah, hampir di sebuah negara nih ya. Betul. Ya, pimpinan-pimpinan yang menentukan kebijakan yang strategis itu adalah politisi. Nah, politisi. Apalagi yang namanya negara dengan sistem parlementer. Ketua umum partai itulah yang menjadi Perdana Menteri. Ya. Nah, untuk mencapai itu ongkos politiknya besar. Ya, karena dia harus melakukan yang namanya proses pemilu, kampanye dan sebagainya. Nah, jadi kondisi seperti ini ya tidak bisa dihindari akan berdampak terhadap attitude. Ya, bisa merubah attitude. Ya, merubah attitude. Nah, ini yang kasihan birokrat nih kan. Yang kasihan birokrat ya. Kita selalu bicara birokrasi gitu. Padahal mereka itu ya dipimpin oleh para politisi ya gitu. Dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, politisi. Nah itu. Nah, jadi ini kalau politisi yang kemudian menjadi para pemimpin ini ya terjerat oleh terjerat oleh harus mengembalikan biaya yang pernah dikeluarkan, ya itu bahaya. Gitu. Artinya memang perlu segerakah kita merubah sistem pemilu kita agar lebih murah? Ya, perubahan itu bisa bermacam-macam. Ya, kalau menurut saya perubahan yang paling penting justru adalah sanksi terhadap money politik. Tapi kenapa kita harus selalu memberikan sanksi terus ya Pak ya dibanding mencegahnya? Karena sanksi itu kalau dilaksanakan dengan benar ya gitu,
itu akan berdampak kepada orang untuk mencegah. Oke, jadi menurut Bapak sistem politik sekarang sudah cukup baik untuk menjaga APBN kita agar. Nah, tapi harus disempurnakan. Karena begini, ada yang berpendapat bahwa pemilihan itu harus dirubah gitu. Ya. Nah, ini dirubahnya nih kadang-kadang agak sedikit nggak jelas juga yang dimasukkan dirubah tuh seperti apa. Misalkan gini. Ada yang mempunyai aspirasi gubernur, bupati itu dipilih oleh DPR. Apa iya seperti itu? Seperti Orde Baru kan gitu. Nah, mungkin yang seharusnya kita perhatikan adalah sistem pemilih itu apanya yang harus diperbaiki. Mungkin nggak kalau lebih biar ongkosnya lebih sedikit kan Pak tadi. Bagaimana? Dari legislatifnya. Ya. Dari legislatifnya kita satu dapil per partainya aja bisa 7 orang, di dalam partai sendiri masih bertarung dan dia juga harus bertarung melawan orang lain gitu. Apakah lebih dipersempit lagi? Kalau misalkan sistem terbuka atau sistem terbuka tapi terbatas ya gitu terbuka terbatas. Kalau buat saya sih nggak terlalu prinsip. Ya silakan aja dirubah supaya bisa mengurangi biaya politik ya gitu. Tapi tidak cukup di situ. Ya. Menurut saya juga sanksi ya pelanggaran terhadap pemilu itu harus ditegakkan dengan benar gitu. Jangan sungguh-sungguh supaya ya menguntungkan semua pihak, bukan hanya rakyatnya. Politisi juga jadi biayanya menjadi rendah gitu. Betul. Nah, tapi ya sorry ya, memang sekarang banyak politisi yang saya tidak menyamaratakan lah ya. Tidak menyamaratakan dan tidak anti generasi muda. Betul. Muda. Banyak generasi muda yang mempunyai kompetensi yang baik. Betul. Dan mereka telah bekerja bekarya di bidang politik ya gitu. Tapi banyak juga yang dadakan itu. Yang tidak berproses. Tidak berproses. Kaget ya, shock. Nah, yang dia tahu persis untuk bisa lolos dia hanya mengandalkan uang. Iya kan gitu. Nah ini yang harus kita perbaiki. Iya paham betul Pak. Dan ini ya dilema sekali ya seperti itu ya Pak ya. Jadi memang disclaimer juga ya di sini tidak ini. Mungkin ya saya bisa saya sampaikan bahwa APBN kita ini ya dengan segala keterbatasannya. Terus keterbatasannya itu justru di pendapatan, kemampuan pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang bisa membiayai. Ya. Ekspor kita penghasil CPO terbesar. Loh iya. Masih kurang juga ya. Ini kan ini yang harus dicari gitu ya, penyebabnya gitu. Nah, karena ketidakmampuan mendapatkan pendapatan sesuai kebutuhan, ya, ini kebutuhan, maka terjadilah banyak macam masalah. Ya masalah. Masalahnya apa? Pertanyaan kan begitu. Banyak masalah, misalkan begini. Target pemerintah untuk makanan bergizi gratis ya terkendala oleh keterbatasan dana, ya. Sehingga harus melakukan realokasi yang lain. Yang lain kan harus ini kan, termasuk ke transfer ke daerah, di antaranya begitu. Nah, jadi ke depan nih ya memang Menteri Keuangan ini harus punya terobosan, ya terobosan. Ini kalau saya lihat Presiden Prabowo ini keinginan, cita-citanya, mimpinya yang cukup besar. Dan mimpinya ini ya menurut saya baik untuk rakyat, tapi kan membutuhkan biaya gitu. Nah, harus ditopang oleh pendapatan. Kalau semuanya itu nanti akan berdampak kepada defisit juga tidak sehat kan. Apalagi warisan hutang kita cukup besar. Ya, betul. Warisan hutang kita karena biaya rutin itu salah satu komponen yang besarnya diantaranya adalah untuk membayar bunga. Ya, itu dia. Jadi memang diperkirakan tahun depan biaya bunga itu sudah mencapai hampir 600 triliun yang harus dibayar. Hampir 600 triliun. Hampir ya Pak ya.
Jadi APBN kita itu memang banyak sekali dialokasikan untuk membayar bunga utang negara. Tapi sebenarnya kita tuh sebenarnya kerja untuk rakyat atau kerja untuk kreditor? Ya, karena dulu ya sebenarnya itu juga untuk menutupi biaya anggaran kan, untuk menutupi kekurangan. Itu kan namanya biaya anggaran, gitu kan, biaya anggaran. Tapi karena selama bertahun-tahun pendapatan kita ini tidak bisa naik dengan baik, naik tapi terlalu relatif kecil naiknya gitu, sehingga banyak defisit yang harus ditanggung oleh hutang gitu. Ya, ini 10 tahun Presiden Pak Jokowi ya tidak ditopong oleh pendapatan yang besar, rencananya banyak ya. Mimpinya besar. Menurut saya itu baik karena kita perlu juga infrastruktur kan gitu. Ya, ditutup oleh hutang yang kemudian dia semakin besar. Tapi ya kita juga tidak bisa mungkir banyak kebocoran ya gitu. Betul. Ya. Kemarin itu kan demo mahasiswa di depan DPR itu kan menyinggung beban rakyat ya Pak ya. Iya. Kalau ditarik ke APBN 2025, apakah suara di jalanan ini mencerminkan kegagalan kita mengelola uang negara? Begini, kan kita bicara kalau yang tadi itu masuk kategori anggaran rutin ya. Sebenarnya secara absolut nggak besar gitu. Tapi kondisi yang tadi deh masih banyak masyarakat yang susah. Ya. Terus kedua, respon anggota DPR dengan joget-joget itu yang semakin menyakitkan hati rakyat. Hati rakyat, betul. Iya gitu. Ya. Even masyarakat yang secara sosial ekonomi juga tidak bermasalah, melihat perilaku anggota DPR itu juga tidak simpatik gitu. Tidak simpatik. Betul. Seperti yang tadi bilang, APBN kita alokasi untuk masyarakat bawah. Ya. Jangan hanya lihat bansosnya saja, ya. Semuanya subsidi untuk pendidikan dan sebagainya itu cukup besar. Itu 1.000 triliun lebih, 1.300 triliun lebih. Karena sebenarnya demo itu kan ada karena publik itu merasa tidak dapat bagian gitu loh Pak. Iya. Ya kan. Jadi kan memang publik itu merasa APBN ini lebih ke pro elit ketimbang pro rakyat. Iya. Nah, seperti itu. Jadi memang mungkin Bapak bisa memberikan closing statement di sesi kita kali ini mengenai APBN 2025 dan apa sih harapan Bapak di APBN 2026 ke depan? Jadi harapannya adalah pertama, yang paling utama ini justru adalah pemerintah harus bisa menekan kebocoran. Karena kebocoran inilah yang membuat masyarakat marah, ya. Bukan hanya angkanya gitu, ya. Angkanya, tapi kebocorannya. Angka kan sudah awal tahun disetujui DPR, rakyat sudah tahu gitu kan. Tapi begitu ada ditangkap orang yang korupsi, rakyat marah. Dan yang korupsinya orang yang paling lantang bicara anti korupsi ya Pak ya. Setelah itu diperburuk dengan perilaku aparat, elit, perilaku aparat. Ya. Terus yang kedua adalah masalah tepat sasaran. Yang tadi aparat atau pejabat publik nih Pak, perilaku. Semua pejabat publik ya, aparat dan pejabat publik ini ya harus semua perilakunya harus baik gitu kan. Ya, karena semuanya itu punya anggaran kan gitu. Ya. Karena pada saat orang mau jadi anggota DPR itu ada tes psikologi, rasanya hanya formalitas saja Pak. Oh iya. Sebenarnya yang dites fisiologi itu apa sih? Jangan-jangan tes fisiologinya bahwa ini orang ini tahan banting menghadapi stres gitu. Kan susah juga kita gitu kan ya. Ini orang ini, mohon maaf kalau kami menggunakan kata-kata yang agak sedikit jalanan, ini orang dablek ini kalau ketahuan juga nggak begini terus nih. Dan kebanyakan seperti itu kan. Senyum-senyum, sudah pakai jaket orange masih tidak ada rasa ini. Jadi harapan Bapak dalam satu kalimat untuk Indonesia emas 2045 terkait dengan APBN apa Pak? Dan semoga ke depan
APBN ini kualitasnya semakin baik, kemampuan negara untuk mendapatkan pendapatan semakin baik, sehingga dapat membiayai apa yang dibutuhkan oleh negara dalam rangka membangun bangsa ini menuju tahun 45. Nah, Indonesia Emas ya. Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Amiruddin Asep. Sama-sama. Semoga obrolan kita di sore hari ini bisa sekedar mencerahkan dan memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Dan disclaimer, kita tidak menyudutkan siapapun dalam hal ini, dan semoga diskusi kali ini benar-benar membangun dan bisa diperbincangkan lagi di ruang-ruang kopi dimanapun teman-teman berada. Sekian dari saya Ayuning Tiaswi dari Ramdhaniar, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.